Halo, halo bos. Kediaman mantan Presiden Republik Indonesia yang ketujuh, yakni Joko Widodo, yang berada di Solo, dikepung oleh massa. Dan inilah reaksi para netizen dan warganet. Yuk kita simak videonya. Akan ada aksi pengepungan rumah Jokowi di Solo, dan itu tentu membuat ketakutan Jokowi. Dan besok di Solo itu insya Allah besar-besaran mak-mak, ini baru mak-mak ya, yang mau akan mengepung rumah Jokowi. Tanah, karena tanah ini adalah tanah yang diperuntukkan negara untuk memberikan fasilitas dia. Luasnya 12 hektar. Jadi kan tidak pantas orang yang sedang dituntut rakyat kok mau diberi hadiah buat rumah istana ini. Ini Indonesia ini harus diselamatkan. Akan ada aksi pengepungan rumah Jokowi di Solo, dan itu ini lakon apa lagi sebenarnya? Ini cerita apa lagi? Kemarin sebelum tanggal 20 rame tuh, bapak-bapak udah tua tuh teriak-teriak. Ya Allah, kebukti enggak? Udah teriak-teriak sejagat dunia maya, sejagat dunia kali. Ya, tangkap, adili, gantung, sampai yang muda-muda juga pada ikut. Bukannya, ya Allah, yang muda-muda bukannya udahlah ingetin udah tua gitu loh, malah ikut-ikutan. Ya, tangkap, gantung, adili, tangkap, gantung, adili. Terbukti juga enggak. Sampai hari ini apa ngomong doang. Lah ini lagi teriak-teriak ngepung. Ya, apapun bentuknya itu mantan presiden yang masih ada pengawalan yang diberikan oleh negara. Ya, mantan presiden RI yang ketujuh itu juga nggak tinggal sendiri di Solo. Ada tetangga, ada saudara, ada kolega, ada kerabat. Ini teriak mau ngepung. Ini gimana sih konsepnya? Mestinya yang tua-tua ini memberikan panutan, seakan-akan ini semau-maunya. Ya, negara kita ini negara hukum loh. Aturannya harus ya kita tahu gitu loh. Karena negara hukum. Jangan sedikit-sedikit teriak ngepung, gantung. Kayak nggak punya hukum negara ini. Ya, kok saya lama-lama nggak simpatik banget ya. Ngeliat orang tua seperti ini nggak simpatik, jujur nggak simpatik saya. Bukannya sebagai panutan, ya, mencontohkan yang baik kepada kami yang muda-muda ini. Ini mendalam sekali kayaknya sakit hatinya. Sampai sudah purna bakti pun masih aja, ya. Sampai sudah purna bakti masih aja. Sekecewa itu Pak, sedalam itu kecewamu Pak. Ya Allah, ingat umur lah, ingat umur Pak, ya. Malu sama yang muda-muda, ya. Mestinya yang lebih tua itu mengajari kami yang muda-muda ini. Aduh, nggak ngerti saya. Negara ini seakan-akan bisa semau-maunya begitu. Main tangkap lah, main adili lah, main gantung lah, mau ngepung lah. Untung bukan orang tua saya nih. Ampun dah. Ya Allah, ya Rabb. Benarnya hukum gantung masih berlaku. Sampah masyarakat. Siapa yang mau dihukum gantung? Gak ada masyarakat yang ingin menggantung Bapak Jokowi. Hanya sebagian kecil aja yang tidak suka Bapak Jokowi, termasuk kalian-kalian. Dengar ya, tidak ada ceritanya Bapak Jokowi mau diadili atau dihukum gantung. Memang kalian itu siapa? Kalian itu juga sampah masyarakat PKI. Apa kalian mau mengobrak-abrik kenyamanan dan kerukunan di NKRI ini? Kalian itu partai umat yang tidak bermanfaat di NKRI ini. Selalu membuat kisruh dengan trik dan trik kalian yang selalu mempropagandakan rakyat. Dengar, rakyat sekarang itu pemikirannya tidak kulot seperti kalian-kalian. Saya udah keram mendengar Anda. Saya adalah rakyat. Saya masyarakat Indonesia. Saya masih warga negara Indonesia. Tidak setuju dengan apa yang kalian perbuat. Dengerin itu.
tidak setuju apa yang kalian perbuat, ya. Ini baru mama ya yang mau Pak Dodo akan mengepung rumah Jokowi. Cok, tancuk, asuh, salah lah. Pancing mereka. Kamu tuh nggak usah koar-koar. Buktikan, lo nggak usah koar-koar, nggak usah. Buktikan. Katanya dari dulu mulai periode pertama pengen menggulingkan. Sampai pernah tugas orang entos. Cocot mulu mek koar-koar tok. Sumbar-sumbar tok koar. Gerombolanmu mek pirang ekor. Gerombolan kamu lho pirang ekor, cok. Cok asu cara gemblong. Buktikan. Gerombolanmu pirang ekor pengen maju Pak Jokowi, pengen ngidanakan Pak Jokowi. Omonganmu lho sampah. Sampah, cok, sampah. Oke, gini guys. Ini ada demo apa lagi nih guys? Bapak-bapak dan emak-emak ini guys. Sampai teriak-teriak seperti itu. Padahal Bapak Joko Widodo ini guys ya, belum terbukti bersalah. Gitu loh. Ngapain mereka demo-demo seperti itu guys ya? Apakah mereka iri? Kita juga nggak tahu guys ya. Apakah sakit hati? Kita juga tidak tahu. Yuk kita simak lagi video berikutnya. Tidak akan menjadi macan Asia, tapi menjadi kucing garong. Tuh, oleh karena itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan negara demokrasi loh. Iya. Jadi bebas berpendapat, bebas menyuarakan hati nurani. Nah, pendapat gue, hati nurani gue menanggapi demo 411. Yang pertama, norak. Kedua, kampungan. Ketiga, nggak berbobot. Keempat, nggak berkualitas. Yang kelima, kagak ada keren-kerennya. Yang keenam, ketujuh, dan seterusnya silakan lo pada tambahin dah. Bebas dong. Oke, itu aja dari gue. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk seret Jokowi ke penjara agar bisa diadili. Kalau kita lihat casingnya, pakaiannya, ulama, kiai, ustadz, muslim. Tapi kalau kita lihat akhlak budi pekertinya, seperti umatnya Abu Jahal, Abu Lahab, yang suka fitnah, suka hasud, suka mencela, padahal dirinya sendiri justru yang tercela. Ini beragama tapi tidak paham dengan agama. Maka orang yang seperti ini parasit, sangat bahaya dalam kehidupan. Terima kasih pada seluruh rakyat Indonesia yang dimana kemarin tanggal 4 November ada gerakan aksi akan menghujat Jokowi, mantan presiden kita yang baik itu. Mereka mengerahkan massa, tapi yang datang hanya puluhan orang. Dan ini menunjukkan bahwa rakyat Indonesia masih banyak yang menginginkan kita bersatu, yang menginginkan menatap masa depan. Jangan terprovokasi, ya. Ternyata demo di Jakarta di Patung Kuda tidak banyak dihadiri orang. Itu menunjukkan bahwa rakyat Indonesia sudah tahu bahwa mereka adalah provokator-provokator yang ingin memecah belah bangsa kita. Termasuk salah satu, tolong cabut pasal 28 tentang pemberian alat kontrasepsi kepada para pelajar, para pemuda. Itu apa maksudnya? Itu menghancurkan moral. Itu tindakan yang sangat tidak manusiawi. Bapak mau nggak? Lepas tangan mendidik pemuda. Jadi supaya nggak mau mendidik, maka dikasih itu. Nggak apa-apa, gitu. Tidak kan? memikirkan akibatnya bagaimana. Rakyat Indonesia dibodohkan dengan narkoba, dengan
alat-alat kontrasepsi yang gratis. Pola pendidikan alat Nadiem Makarim. Sebutkan itu. Agama dijauhkan, pendidikan agama dijauhkan. Itu sebenarnya yang dasar moral adalah di agama. Kenapa pelajaran agama dihapuskan? Itu apa namanya? Apakah itu ajaran komunis? Ya. Komunis tidak beragama. Apakah mungkin dengan cara begitu makanya kita dipilihkan wapresnya menjadi yang sekarang itu apa itu? Kami tidak rela, tidak punya apa-apa. Kami tidak rela. Ibu rela? Oh, tidak rela. Kami tidak rela Fufu Fafa dijadikan wapres karena kapasitasnya tidak punya kapasitas. Nggak ada sama sekali ya Bu. Mentalnya juga banyak anak bangsa Indonesia yang cerdas, yang baik, yang beragama. Ya Allah, ya Tuhan, apakah buta bangsa Indonesia memilih seorang wakil presiden seperti itu? Ya Allah, ya Tuhanku, tolong. Kita sepakat menolak Fufu Fafa Gibran yang 99,9% menurut ahli telematika itu adalah dia. Betul. Dia tidak pantas. Ya. Kami nangis. Sekali lagi, tolong Pak Prabowo yang terhormat, kami cinta Bapak, kami tahu Bapak TNI ya. TNI itu pasti rasa kebangsaannya tinggi. Tolong Pak, selamatkan pribumi. Bapak lahir dari kandung Ibu Pertiwi. Tolong Pak, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, silakan berkumpul bersama saya. Siapa yang mau lagi? Buat mahasiswa mau. Oke, jadi gini, satu lagi closing statement, satu lagi. Sebentar. Begini, aku juga mau melihat ketimpangan antara petugas ya. Petugas sekarang ini banyak sekali banner-banner yang bicara tentang terima kasih kepada Pak Jokowi. Ini selama beberapa presiden ya, tidak pernah ada ucapan terima kasih. Ya karena itu memang seharusnya dilakukan oleh presiden. Jadi kita nggak perlu kan. Nah sekarang kenapa harus ada? Nah kalau memang ada, jadi oposisi pun kita juga berhak dong kalau kita kita juga akan memasang juga poster-poster dosa-dosa Jokowi dan tidak boleh dilarang. Itu aja ya. Oke, ada yang menambahkan? Ini closing statement. Oke. Menunjukkan kehebatannya ya. Konon kabarnya nih Mbak Benu, para menteri-menteri itu juga distimulan untuk menunjukkan keberhasilan daripada kepemimpinan dia. Dan ini sebenarnya kalau mau diterawang lebih jauh merupakan hal yang sangat memalukan. Karena kalau dia hebat dia tidak membutuhkan bala bantuan ya kan. Tapi memang begitulah dia dalam majalah Tempo. Iya betul sekali ya, bocor halus dan segala macam. Saya kira begitu. Ya oke, kita closing ya. Oke, para pemirsa yang melihat ARM hadir hari ini, closing statement adalah kita semua sepakat untuk menolak Gibran menjadi wakil presiden. Jangan lupa tanggal 18. Musnahkan Fufu Fafa. Jangan lupa tanggal 18 kita berkumpul, turun bersama. Demikian dari Aliansi Rakyat Menggugat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gini guys. Ratusan demonstran menggelar aksi di depan Balai Kota Solo. Mereka menuntut aparat penegak hukum mengadili Presiden ke-7, yakni Joko Widodo, dan Wakil Presiden Gibran dan Ketum PSI Kaesang Pangarep. Mereka menilai ketiganya sudah mensengsarakan rakyat. Mereka menuntut Jokowi ditangkap dan diadili bersama keluarga dan kroni-kroninya. Pihaknya juga tidak ingin pemimpin saat ini memiliki agenda yang sama seperti agenda Bapak Jokowi. Selanjutnya, masa bakal mengusut sebagai kasus pelanggaran hukum yang berkaitan dengan Jokowi dan Gibran. Oleh sebab itu, masa meminta aparat penegak hukum turut berlaku adil dalam mengungkap kasus-kasus yang muncul di dalam publik. Nah, itulah isi dalam demo-demo tersebut, guys. Gitu loh. Presiden kita kan sudah turun
sudah digantikan dengan Bapak Prabowo. Kenapa masih sakit hati kalian gitu loh? Bapak Jokowi sudah tenang, sudah enak. Ngapain kamu semua itu seperti itu gitu loh? Mau menuntut apa gitu loh? Gak perlulah menuntut apa-apa, sudah selesai gitu loh. Kita harus memandang ke depan. Apa yang kita lihat sekarang ya kita jalani gitu loh. Ya seperti loh gitulah guys. Dan cuma masanya pun juga sedikit gitu loh. Sama saja seperti orang provokator lah, seperti itu loh. Republik Indonesia ini guys ya, sudah tenang, nyaman gitu loh. Jangan buat gaduh seperti ini gitu loh. Buat ketidakdamaian gitu loh.